Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima maqalimul akhlaq. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Slawi, Ibu Sitiati SPD MPD, yang saya hormati jajaran Dewan Guru, baik wali kelas maupun guru mapel, terkhusus untuk Ibu Khairida SPDI selaku pemangku pelajaran pendidikan agama Islam, dan tak lupa pula teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 2 Slawi, terkhususkan untuk kelas 11 5 yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Di hari yang cerah ini, perasaan senang, sedih, kecewa, maupun bahagia senantiasa mewarnai kehidupan kita. Jadi marilah kita juga selalu panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, dan nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di tempat yang insya Allah mulia. Salawat wa salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa kalimina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minad dhulumati ilal nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dan semoga kita semua yang ada di sini tanpa terkecuali diakui oleh beliau sebagai umatnya dan diberikan naungan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya memulai pidato, tak ada rasanya jika kita tak berkenalan, karena ada pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Gen milenial mengatakan udah kenal, ujung-ujungnya malah ditinggal. Gen Z mengatakan udah terlanjur sayang, malah cuma dianggap sebatas teman. Jadi perkenalkan, nama saya Fahri Ilyas Mamawan, absen 10 kelas 11 5. Dan pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan sekutip pidato maupun ceramah dengan tema berani berbeda demi mempertahankan prinsip dan nilai keislaman kita. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Sebagai umat Islam, kita menyadari bahwa tantangan terbesar yang kita hadapi bukan hanya sekedar kesulitan fisik atau ekonomi, tetapi juga tantangan dalam menjaga integritas diri, akhlak, dan nilai-nilai keislaman. Saat ini dunia semakin terhubung dan berbagai pengaruh dari luar datang menghampiri kita, baik itu melalui teknologi, media sosial, atau budaya global. Di tengah arus perubahan yang cepat ini, kita seringkali dihadapkan pada dilema. Apakah kita harus mengikuti arus, ataukah kita harus berani berbeda demi mempertahankan prinsip dan nilai keislaman kita?
Berani berbeda di sini bukan berarti kita mengisolasi diri dari perkembangan zaman atau menolak segala bentuk perubahan. Justru Islam mengajarkan kita untuk maju, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan perubahan selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, seringkali yang terjadi adalah nilai-nilai yang datang dari luar tidak sejalan dengan ajaran Islam. Saat kita dihadapkan pada kondisi macam ini, kita perlu untuk menjaga, mempertahankan, dan menguatkan prinsip dari Islam kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Al-ayah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mempertahankan prinsip dan nilai kesamaan kita, walaupun tantangan datang silih berganti. Kita harus yakin bahwa keberanian perbedaan kita selalu diyakini hal positif yang akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Sesudah kita berani berbeda, maka tak pula kita harus menjadikan pribadi yang baik dari yang lain tanpa merendahkan orang lain. Selain berbeda dan selain dengan keberanian kita berbeda, ada hal lain yang mencakup perbedaan yang harus kita lakoni, yaitu tentang akhlak yang mulia. Ketika kita melihat di luar sana banyak orang-orang yang kurang dalam akhlaknya, kurang dalam tingkah lakunya, dan kurang dalam menghormati orang lain. Banyak tren-tren yang mengakibatkan orang tua harus dizalimi oleh anak-anak. Orang tua harus menuruti kelakuan anak-anak, tetapi anak-anak tak tapi anak tidak memperhatikan orang tua. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu li'utamima kalimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah saja pun diutus oleh Allah ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan hanya membawa orang salah maupun yang lainnya. Tapi mengapa kita membalikkan diri, kita tidak mengikuti visi misi Rasulullah, padahal kita mengaku umatnya Rasulullah? Kita harus introspeksi diri, betapa pentingnya akhlak yang mulia dalam kehidupan kita ini. Dan janganlah kamu takut berbeda, hanya karena kamu
tidak menjadikan kebiasaan orang lain menjadi diri sendiri. Ya, semoga pidato maupun ceramah yang saya lakukan ini mendapatkan hikmah hidayah untuk kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.